Gitu. Baik, untuk advertising ada Bapak Jiwa. Halo Bapak Jiwa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yang mana ini Bapak Jiwa? Ya. Ini gimana? Kita langsung mulai talk show-nya apa gimana ini? Boleh Bapak. Bapak mau menggunakan yang mana Bapak ini wajahnya? Saya mau share screen. Kalau wajah yang ini kelihatan ada kan ya video? Nah, Oke, saya mau share sebentar. screen yang ini. Saya add spotlight dulu. Oke, kita terlihat ya di wajah. Oke, baik. Dipersilakan ya Bapak Jiwa. Baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Annyeonghaseyo. Oke, teman-teman. Pertama-tama di pagi hari yang indah ini, nggak usah tegang-tegang gitu mukanya. Santuy aja, bro and sister. Di sini kita ngobrol santuy. Oke. Intinya hari ini kita akan pengenalan tentang peminatan prodi DKV ya, teman-teman. Tadi udah Bu Tiara itu player Valorant profesional ya, guys. Walaupun saya belum pernah match sama dia ya. Itu Pak, tapi profesional banget, benar. Gak bohong. Teman-teman silahkan nanti. Kalau saya profesionalnya, saya gini teman-teman. Saya memulai karir itu sebagai tokoh komik ya, guys. Di One Punch Man. Jadi teman-teman kalau ketemu saya nanti di jalan boleh panggil saya Saitama Sensei. Boleh banget. Karena saya udah lagi off dari One Punch Man, jadi ya udah nggak apa-apa. Kata komikusnya nggak apa-apa lah, tumbuhin kumis jenggot ya udah. Nah, lalu teman-teman, saya di sini mewakilkan peminatan advertising ya untuk menjelaskan paling nggak udah kelihatan hilalnya apa sih advertising itu sehingga teman-teman tuh paham dan siapa tahu memang tertarik nanti join advertising, ya kan? Saya sambil share screen ya teman-teman ya. Ini memang banyakkan materi tulisan, tapi saya sudah masukin juga beberapa contoh karya di sana. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian intinya saja. Nanti kita akan jauh lebih diskusi ketika nanti setelah ini ya penjelasan. Apakah sudah nongol teman-teman? Sudah Bapak, silakan. Sudah ya, baiklah. Oke teman-teman, ini profil dari advertising. Kalau secara tulisan sih sebentar 15 menit ya, saya juga harus sambil lihat jam. Oke. Ini advertising, tapi sebetulnya esensinya itu bukan advertising, tapi advertising. Menggoda teman-teman sebetulnya. Kenapa sih menggoda? Karena intinya advertising itu adalah melalui pendekatan visual, kita melihat iklan nih, konsumen yang lihat iklan itu jadi penasaran sama produknya, mulai searching produknya, ujung-ujungnya pasti membeli dong. Gitu. Tapi the art of advertising itu adalah melalui visualnya sebetulnya. Kita lanjut dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi di konsentrasi advertising ini dari 4 peminatan ya di DKV. Intinya kita itu mempelajari berbagai hal mengenai periklanan dari perspektif komunikasi secara visual ya teman-teman ya, secara visual. Jadi kalau misalnya ada memang program studi ilmu komunikasi, nah kita tuh pendekatan persuasifnya sama. Pesannya itu pendekatannya apa sih? Rasional atau emosional? Kalau emosional, haruskah kita menggunakan artis tertentu supaya orang-orang mau tertarik sama produknya melalui iklannya? Gitu. Nah, pemecahannya itu melalui pendekatan visual. Makanya ketika kita memilih siapa brand endorse yang akan kita gunakan, itu salah satu pemecahan lewat visual. Karena yang akan tampak dan akan menjadi brand trust-nya sebetulnya. Nah, mata kuliah unggulan di advertising itu ada sebetulnya studionya memang dimulai dari 1 ya teman-teman semuanya, 1 sampai 5. 1 sama 2 itu masih basic pengenalan umum seperti ada literasi visual dan lain-lain. Kita mulai masuk studio advertising beneran itu nanti di studio 3. Studio 3, 4, lalu 5 itu bridging menuju tugas akhir. Itu adalah pra-TA, persiapan tugas akhir. Mata kuliah lainnya yang menunjang fotografi. Kenapa ini
kasih highlight merah karena ini ada hubungannya dengan ke depan itu profesinya apa aja sih dari lulusan advertising. Saya lanjut dulu ya. Fotografi dasar, lalu nanti lanjut lagi ke fotografi lanjut, lalu ada juga fotografi periklanan. Lalu di sini ada yang di-highlight lagi creative content, video content, copywriting dasar. Copywriting ini ada dasar, lanjut sampai aplikatif ya teman-teman. Lalu nanti ada new media, serta visual presentation. Sebetulnya penjelasan lebih lanjut mata kuliahnya nanti bisa kita bahas lebih lanjut, tapi saya akan memberitahukan dulu secara general dulu advertising itu gimana ya teman-teman. Jadi ternyata advertising ini udah termasuk di 16 sektor unggulan yang ada di BK, Badan Ekonomi Kreatif. Silakan teman-teman lihat di layar kaca Anda tercinta ya. Itu yang salah satunya yang kita lingkarin, ada irisannya dengan TV dan radio. Periklanan itu mencakup semua media sekarang. Kalau dari tahun 2000-an sampai mungkin eranya 2004, 5 ya. Memang media yang paling menguasai itu media-media konvensional yang teman-teman dulu mungkin sangat-sangat akrab ketika masih sering lihat TV. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang dengerin radio, media luar ruangnya kayak billboard lah, apalah. Nah, kalau sekarang memang justru udah perkembangan media sosial ya, jadi lebih hype lagi sebetulnya. Tapi basically di sini saya pengen ngomongin periklanan ini termasuk di sektor unggulan Badan Ekonomi Kreatif. Kita lanjut dulu. Nah, lulus kuliah setelah S1 atau teman-teman jadi sarjana desain dari sini, setelah nanti mengenyam peminatan DKV Advertising, ini bisa bekerja di mana aja? Agensi periklanan jelas. Karena di agensi periklanan itu adalah tempat-tempat orang kreatif periklanan semua di sana. Digital advertising, nah ini nanti memang butuh penjelasan lebih lanjut. Di era sekarang itu ada agensi yang khusus dia hanya menangani materi-materi digital aja. Materi digital ya pasti audiovisual. Nah itu penempatan di media mananya itu memang tergantung strategi apa yang akan digunakan dari sebuah produk si klien dari digital advertising tersebut. Lalu ada production house, ada studio fotografi, studio digital imaging, ada event organizer, public relation, bahkan juga bisa di store department, promosi di bagian promosinya ya, in-house design, bahkan bisa juga kerja di kementerian, militer, bahkan kepolisian, karena biasanya di instansi-instansi terkait tersebut ada bagian-bagian humasnya. Dan di situ juga ada istilahnya desain komunikasi visual juga berperan di situ. Bisa, jadi bisa sebetulnya. Instansi pemerintahan tadi saya sudah sebutkan, bahkan ya kalau teman-teman yang tidak dalam tanda kutip ya, tidak ingin terikat dengan beberapa aturan tertentu di perusahaan bisa jadi freelance designer. Kalau di zaman saya sampai sekarang masih ya sebetulnya bisa jadi freelance art director, freelance creative director. Konteksnya urusannya dengan iklan ya teman-teman. Lalu entrepreneurship juga bisa tentunya ketika teman-teman nanti udah paham betul bagaimana keilmuan di dunia advertising, terus teman-teman pengen usaha sendiri, pengen jualan produk sendiri, yang merancang strategi kreatif untuk jualannya siapa? Untuk mempersuasi konsumen ya teman-teman sendiri. Karena udah paham caranya gimana. Dan masih banyak lagi sebetulnya profesi-profesi yang masih sangat berhubungan dengan advertising. Jadi ini beberapa contoh jenjang karir bekerja di advertising. Kalau kita lihat urutannya dari atas itu ada fotografer atau videografer, di bawahnya ada art director ya, di garis bawahnya art director, lalu ada copywriter. Karena memang inilah profesi yang nanti akan teman-teman tekuni sebagai orang kreatif periklanan. Waktu saya dulu lulus dari periklanan, kuliah, saya langsung menjadi junior art director di sebuah agensi periklanan. Nah, kalau tiap agensi punya aturan tertentu, kalau misalnya 2 tahun dianggap sudah mumpuni pengalamannya, naik jadi art director. Art director bedanya sama junior ya jelas. Kalau junior kita masih tidak bisa dilepas sendiri ya sama timnya. Tapi kalau ada art director, teman-teman udah dilepas,
udah dikasih tanggung jawab megang suatu brand, apalagi senior art director. Ujung-ujungnya nanti megang sebuah grup. Dalam satu grup tuh biasanya isinya ada art director, copywriter, ada desainer grafisnya. Nah, kalau teman-teman mengepalai dia menjadi ketua dari sebuah grup, itu namanya group head. Di atas lagi ada associate creative director, bahkan sebetulnya tertingginya kalau kita di dunia kreatif itu posisinya sebagai creative director ya. Kita yang mengarahkan, ini brand Bang Bang mau kita arahkan pesan iklannya apa? Kita gimana cara kita untuk mempersuasif klien, konsumen, sorry. Silakan teman-teman lihat sendiri di sini, nanti kita bisa tanya, bisa bahas lebih lanjut ya. Tentu saja ini pilihan kerja mandirinya ada ya teman-teman. Tadi kalau menjadi seorang freelancer boleh. Pengalaman saya sempat kerja di agensi lalu sempat juga jadi freelancer. Saya pernah beberapa kali mendapat job sebagai creative director freelancer. Itu saya benar-benar menentukan dari mulai strategi kreatifnya, ini pesan produknya harus gimana, strategi visualnya gimana, sampai saya nanti mengarahkan siapa kira-kira visualizer yang cocok untuk bikin storyboard-nya. Lalu saya memilih siapa director untuk eksekusi iklannya. Kalau creative director seperti itu. Tapi kalau misalnya fotografer, videografer, ada visual artist, copywriter, content writer, itu job desk-nya benar-benar spesifik. Fotografer ya sudah, fotografer aja. Mungkin teman-teman ada yang sedikit tahu dunia otomotif, custom motor, ada namanya Harrod Frasio. Dia itu kalau nggak salah di Elder Garage sekarang. Nah itu dulu saya pernah kerjasama sama dia. Dia itu seorang fotografer periklanan, khusus fotografi produk dan modelnya juga sih sebetulnya untuk kalau misalnya kita mau bikin iklan cetak atau iklan-iklan still image, itu butuh yang namanya fotografer handal tentunya. Nah, salah satunya Harrod Frasio dan itu bisa jadi profesi tersendiri kalau memang ternyata teman-teman juga passionnya di fotografi. Oke, ada copywriter, content writer. Copywriter ini all about semua teks tulisan yang memang itu urusannya dengan konteks periklanan ya. Teman-teman tahu ada advertorial jelas tahu. Kalau misalnya iklan cetak ada body copy-nya, headline-nya apa ya? Sub headline-nya apa yang cocok ya? Itu kerjanya copywriter. Nah, kalau content writer ini konteksnya udah sekarang itu hype-nya gara-gara memang di sosial media sebetulnya. Dari mulai YouTube dan sosial media yang lain. Jadi content writer juga mengarahkan kepada hal-hal yang kreatif sebetulnya kan. Ini materi kreatif apa yang bisa kita jadikan jadiin konten ya untuk gain views supaya orang-orang melihat channel kita. Kita lanjut dulu. Masih banyak sebetulnya. Ini rencana studinya. Bagian atas ini ada 3 row. Bagian atas itu MK dasar. Bagian di tengahnya itu penguatannya ya teman-teman. Lalu di row paling bawah itu sebetulnya mata kuliah pilihan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di awal teman-teman mungkin sekarang udah belum mulai. Pokoknya ini ada studi advertising 1 dan 2. Sebetulnya ini yang masih awal ya, teman-teman. Lalu nanti di sini ada mata kuliah pendampingnya, ada advertising media, copywriting dasar dan lanjut. Ini basic, benar-benar basic sebelum nanti masuk ke studio 3. Studi adver yang sesungguhnya di awal. Fotografi dasar, komputer grafis. Silakan teman-teman lihat sendiri di sini. Oke. Di bawahnya itu ini sebetulnya benang-benang yang dapat ditarik ya inilah hubungannya dengan profesi-profesi nanti lulusan advertising. Ada art director, copywriter, visual art, photographer, content creator, video creator, dan ada juga yang memang dia urusannya khusus di sinematografinya aja ketika syuting. Biasanya sih director ya itu ya teman-teman. Ini roadmap mata kuliah advertising-nya banyak banget. Saya nggak bisa jelasin satu-satu sekarang karena cuma dikasih 15 menit. Silakan teman-teman sambil melihat saja di sini. Semester 1 sampai 8. Mungkin teman-teman sekarang lagi rupa dasar 1 ya, atau 2. Nanti semester 3 udah mulai masuk studi advertising 1. Itu relate-nya pendampingnya komputer grafis, ilustrasi dasar, teknik grafika, estetika. Silakan teman-teman lihat sendiri.
Ini semuanya dari mulai semester 1 sampai 8 tentu saja terintegrasi. Kita mempelajari dari basicnya dulu sampai akhirnya nanti mulai masuk semester 4, semester 5 di studi advertising 3 baru kita mengolah wawasan dan gimana cara mengolah ide besar. Karena itulah senjatanya orang-orang kreatif di iklan. Saya lanjut dulu ya. Saya udah jelaskan tadi di awal, salah satunya teman-teman lulusan dari advertising DKV ini akan menjadi sebuah lagi. Profesinya tuh art director, seorang art director. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, utamanya tuh seorang art director tuh membuat gagasan dan ide serta konsep yang tepat yang dituangkan dalam bentuk visual. Pengusahaan menggambar diutamakan sebetulnya, tapi tidak menjadi halangan ya kalau teman-teman tidak bisa menggambar. Cita rasa yang baik jelas itu dari wawasan referensi-referensi yang teman-teman sukai sebetulnya, dan kita memang harus mengikuti perkembangannya untuk melayout sebuah rancangan iklan. Nih, job request-nya atau hasil-hasil pekerjaannya bisa jadi iklan cetak, poster, billboard, iklan TV terutama yang paling menantang. Point of sales, ada self talker, ada wobbler, retail display. Ini kalau teman-teman ke koridornya supermarket tuh bisa kadang-kadang ada tuh misalnya koridor di raknya susu Bear Brand tuh ada yang keluar nongol sedikit ngasih tahu brandnya. Nah, itu tuh kayak self talker, wobbler. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Silakan teman-teman baca sendiri. Tempat kerjanya jelas, advertising agency ya, mau itu lokal ataupun global. Saya dulu pengalaman saya sempat 2 kali agensi iklan dan dua-duanya lokal, tapi yang lokal yang keduanya adalah saya di Avicom. Dulu sempat menjadi agensi lokal terbesar di Indonesia. Kalau agensi globalnya ada Leo Burnett, ada Dentsu, ada Lowe, banyak banget. Kita bisa bahas lebih lanjut nanti ya. Oke. Penulis naskah iklan atau copywriting. Jadi memang pilihannya cuma 2, teman-teman, secara garis besar. Kalau nggak jadi art director, jadi copywriter. Copywriter udah, dia benar-benar copy base. Ketika di tim kreatif, biasanya ide-ide itu lahir dari copywriter malahan. Gimana kalau pesannya just do it aja untuk membranding Nike-nya. Nanti baru didiskus lebih lanjut lagi. Kenapa just do it? Maksudnya konsepnya adalah kita mau menggugah orang-orang yang melihat iklan ini. Lu kalau mau olahraga, olahraga aja. Peduli amat orang ngomongin apa. Seperti itu. Nah, nanti art director nimbrung, dia memberikan ide-ide visualnya. Tapi memang dua-duanya ini saling support ya, teman-teman ya. Silahkan dibaca, di sini ada, teman-teman. Oke, ini contoh pekerjaannya. Ini coba di breakdown. Saya punya berapa menit lagi ya, Bu Diana ya? 4, Pak. 4 menit, Masya Allah, teman-teman. Baiklah. Ini teman-teman lihat aja. Kalau yang tulisan itu kerjaannya copywriter, fotografer itu yang ada modelnya, kayak gitu loh. Digital art itu editing semuanya ya, teman-teman ya. Lalu ada graphic design juga sebetulnya dia yang mengarahkan pakai elemen apa aja sih, lalu warnanya gimana sih. Kalau art director dia yang mengarahkan keseluruhannya dulu dari awal. Gua pengen iklannya nuansanya merah, terus gaya layoutnya tuh yang kita fokusnya headline-nya di area kiri, seperti itu tuh dari art director dari awal. Oke, saya langsung aja ngasih lihat karena cuma 4 menit lagi ya teman-teman ya. Tadi beberapa profesi sudah saya sebutkan ya. Intinya sih kemampuan yang dibutuhkan untuk masuk advertising apa? Bisa dilihat. Ide tuh paling nomor 1. 50%. Eksekusi desain 30%, menggambar 20% aja. Saya dulu memang pengalaman sempat ketemu klien langsung, klien pengen bikin iklan cetak minyak kayu putih caplang, saya langsung gambar di tempat waktu itu. Waktu itu belum ada tab ya teman-teman, tahun 2009. Saya nggak tahu teman-teman lagi ngapain 2009. Saya cuma pakai HVS, gambar, saya arahkan, gimana modelnya, konsepnya, langsung saya kasih lihatin. Menggambar tuh biar kebayang kliennya penting sebetulnya, tapi zaman sekarang lebih gampang lah. Oke ya. Ini saya kasih contoh beberapa kerjaan saya. Tapi kenapa tidak... Sebentar teman-teman.
Nah, ini udah normal ya. Salah satunya dulu saya sempat megang coklat Bang Bang. Ini ada yang versi Bang Bang hazelnut. I don't know teman-teman pernah rasain apa enggak. Ini storyboardnya dan itu beberapa iklan cetaknya. Lalu juga ada Torabika susu full cream. Susunya full, rezekinya enggak setengah-setengah. Itu headline yang ditentukan waktu itu. Modelnya sama almarhum Ashraf dan BCL ya teman-teman. Lalu, nah yang paling menarik ketika saya syuting Procis sih sebetulnya. Ini teman-teman nanti kalau di iklan, ketika teman-teman yang menjadi seorang kreatif directornya, itu kan nanti kita tentukan siapa yang brand ambassador buat produknya kan. Teman-teman kesempatan kerjasama sama artis banyak. Bahkan teman-teman tuh bisa ngatur-ngatur artis malahan. Ketika syuting, pengalaman saya sama Farah Queen ya, pengalaman ini ya guys ya, bekerja konteksnya syuting iklan ya teman-teman. Ya saya bantu-bantu ngarahin, ngobrol, jadinya banyak pengalaman. But di kalangan tim kreatif yang kerja di iklan, syuting itu salah satu pesta terbesarnya sebetulnya. Karena ya semuanya kita pelajari. Teman-teman juga belajar gimana menjadi seorang director di situ. Ketika syuting itu harus gimana ngarahin ke talentnya. Seperti itu. Ini beberapa contoh aja, saya nggak bisa kasih lihat semuanya. Ini ada yang minyak kayu putih caplang, ada yang GPU. Ini beberapa pitch waktu itu, ada juga Surya 12. Ini tugas akhir saya waktu itu bikin kampanye sosial, teman-teman. Tentang supporter sepak bola yang sehat. Nah, tapi yang pengen saya lihatin tuh di sini sebetulnya ultimate-nya. Salah satu ultimate-nya. Silahkan diperhatikan baik-baik apa yang menjadi spesial di visual ini, teman-teman. Bu Inong, kira-kira apa yang jadi spesial di visual ini, Bu Inong? Apa ya? Ya, waktunya habis. Oke, teman-teman. Di sini yang paling spesial adalah punggungnya. Itu punggung saya, guys. Oke. Jadi intinya gini, teman-teman. Serunya kerja di iklan tuh ya, ketika klien kita nggak punya uangnya nggak cukup, sedangkan kita butuh talent, dan kita nggak bisa bayar, nggak bisa ngeluarin uang lagi untuk nge-hire talent, kalian tuh jadi sebagai art director harus rela menjadi model. Gitu. Jadi saya cuma ngeliatin yang appropriate aja ya, model-modelnya. Saya nggak perlu ngeliatin saya jadi model yang lain. Tapi intinya, ini beberapa karya saya. Oke. Tidak bisa menggambar, apa bisa masuk advertising? No problemo, teman-teman. Tadi saya udah bahas. Nomor satu tuh ininya dulu. Ininya dulu. Karena director tuh mengarahkan. Oke. Berapa menit lagi, Bu Inong? Sudah habis ya? Habis, Pak. Oke, teman-teman. Silakan, Bapak. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sebetulnya beberapa alasan kenapa teman-teman harus memilih advertising. Industrinya sedang booming, jelas. Dari dulu sampai sekarang, selama masih ada produk ya yang dijual, advertising mah nggak akan mati. Butuh semuanya. Bahkan sekarang eranya media sosial tuh, dalam tanda kutip ya, orang tuh udah gampang banget bikin iklan. Gaya-gaya testimoni lah, kalau di TikTok, guys, gue lagi pakai skincare ini nih ya. Nggak akan mati, guys. Lalu, silakan dibaca aja di sini. Tidak ada batasan usia, jelas. Tidak ada batasan usia ya. Mau kerja sampai meninggal juga bisa sebetulnya. Cuman intinya, selama agensinya membutuhkan kreativitas Anda, mau Anda umurnya berapapun, apa gendernya, pasti dipakai. Oke, baik itu aja teman-teman. Mohon maaf, tidak semuanya bisa sampaikan secara detail, saya jelasin secara detail, tapi nanti monggo kita akan diskusi, silahkan tanya apapun yang teman mau tanya, terutama tentang Saitama Sensei ya. Oke, baik kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Adios amigos, thank you semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Jiwa. Oke, baik rekan-rekan.